kaitannya dengan ini pengalaman sini itu seberapa banyak yang kemudian mendaftar sehingga ada beberapa yang tidak mendapatkan atau harus nunggu ini keluar dulu. Nah itu demand-nya ya, permintaannya seberapa banyak, itu yang pertama. Terus yang kedua, dikasih jatah lama tinggal di sini atau tidak? Atau seterusnya sampai ada. Ya. Kalau di awal-awal dulu kita memang ada, kalau kita melihatnya memang kita bagi ada beberapa fase gitu bro. Pada fase awal tahun pertama kita itu susah untuk mencari konsumen gitu bro. Jadi iya pada tahun pertama 2018. Jadi begini, bangunan ini selesai Desember 2017. Kemudian kita diminta oleh PUPR dan Kemenak termasuk BWI ya, BWI Jatim ketika itu untuk segera mengoperasikan ini karena nanti bisa digunakan untuk menunjang biaya perawatan macam-macam. Nah, di fase awal Maret itu kita mulai diminta untuk jalan dan Mei itu sudah mulai buka lah istilahnya kan begitu. Di 6 bulan pertama itu susahnya minta ampun, Prof. Jadi 20% saja dari hunian 70 itu sudah bagus ketika itu. Nah, di tahun kedua itu 2019 kita sudah mulai agak ini ya, ibaratnya sudah mulai menemukan titik ya. Di tahun 2019 itu tingkat okupansinya itu sudah mencapai hampir 70% gitu. Nah, peaknya itu di tahun 2020 itu. Hunian itu 70%, 70 hunian atau 100% itu sudah full gitu. Hingga pada tahun 2020 itu sempat ada inden beberapa kali. Ada waiting list sampai 5 sampai 4 orang gitu karena saking penuhnya gitu. Nah, tetapi mulai tahun 2021 itu sudah mulai agak berkurang, bahkan sudah mulai ada hunian yang kosong tapi jumlahnya nggak terlalu banyak. Hanya 4, kadang 5, itu pun kadang 2 bulan kemudian sudah penuh lagi gitu. Tapi kadang-kala juga kosong lagi karena begini, karakteristik dari penghuni itu kan beda-beda. Satu, dia kebetulan adalah orang luar yang berdinas di Bojonegoro, tapi secara keuangan dia belum bisa misalkan ngontrak di tempat kontrak yang nilainya mungkin lebih tinggi gitu atau sewanya lebih tinggi gitu. Akhirnya memilih rusunawa. Atau yang kedua adalah pegawai yang memang dia ditempatkan di sini gitu. Jadi ada kalau yang tadi lebih karyawan swasta ya, yang kedua adalah pegawai, tapi pegawai pun juga pegawai yang tidak golongan misalnya golongan tinggi gitu, karena kita juga pada saat mau menerima mereka harus kita verifikasi, jangan-jangan misalkan pendapatannya misalkan 7 juta 10 juta kan ya kita nanti diprotes gitu, kira-kira gambarannya seperti itu Prof. Nah, alhamdulillah sampai hari ini ya kosong tapi nggak terlalu banyak ya artinya tidak sampai mengganggu ini keuangan kita gitu Prof. Durasi tinggalnya itu di akad awalnya itu sudah dijelaskan atau saya tempati dulu nanti kemudian kalau saya keluar baru saya bilang gitu. Syarat pertama tinggal 3 bulan ya, 3 bulan. Jadi minimal 3 bulan lah harus stay di sini karena ya kita juga ingin memastikan fix keuangan kita juga kan. Kalau misalkan per bulan itu kan kita agak berat menata keuangannya begitu. Nah, kalau misalnya mereka cocok bisa memperpanjang, tapi kalau misalnya mereka mungkin pindah tempat atau apa, kita juga tidak ini. Ya prinsipnya pokoknya untuk sekali masuk 3 bulan, setelah itu bisa diperpanjang begitu. Nah, kira-kira gambarnya begitu, Bro. Itu tadi yang nilai per ada 300, ada 700 berbeda ini ya, lantai itu udah termasuk listrik dan air. Oh, iya. Itu harga belum termasuk listrik dan air karena instalasi yang dipasang di sini itu listriknya memang sistem token ya. Jadi artinya itu tergantung penghuninya ya. Terus kemudian untuk airnya itu biayanya kita bebankan kepada penghuni, itu kita yang mengelola. Untuk airnya itu ambil kebetulan sumber air di kita luar biasa berlimpah gitu. Itu pun tapi tidak ini ya, tagihan airnya juga rata-rata berkisar sampai ya rata-rata 25.000 sampai 30.000 per hunian. Tidak per meter tapi per hunian gitu. Per bulan per hunian gitu. Rata-rata segitu Prof, pengeluaran airnya ada meterannya. 1.500 itu. Jadi
ada meteran per kamar. Iya, per kamar. Untuk air maupun untuk listrik ya tentunya. Iya. Oh, oke. Iya. Kemudian nah, berarti kalau kita bicara kondisi sekarang, kira-kira udah banyak yang kayak waiting list gitu, gimana kira-kira? Kalau yang untuk kondisi hari ini malah justru kecenderungannya ini ya, ada yang kosong, Prof. Ada yang kosong. Setelah pandemi. Betul. Setelah pandemi. Ya. Jadi misalnya kemarin itu kita sempat sedikit diskusi dengan penghuni itu, ada beberapa yang mereka itu pindah dari ini karena misalkan pindah tugas. Ada yang rumahnya sudah jadi. Ada yang kebetulan misalnya balik lagi ke orang tuanya gitu. Jadi tapi posisi hari ini waiting listnya sudah jauh berkurang gitu. Sudah jauh berkurang. Bahkan ada yang 03 atau 4 gitu. Tapi sering masih, artinya begini, setiap kosong jarak 1 bulan itu sudah ada huniannya. Tapi tidak sampai waiting list gitu, Bro. Tidak sampai waiting list gitu ya. Iya. Kira-kira kalau dari sisi marketing itu apa perlu strategi yang bagaimana untuk kemudian memastikan supaya ya jangan lama-lama kosongnya, kan sayang juga gitu ya. Monggo, siapa yang Atau mungkin bagian marketing. Saya kira untuk marketing tidak ada yang perlu trik yang khusus ya. Karena ini sudah berjalan 3-4 tahun kan sudah ketok tular istilahnya. Jadi Direct marketing. iya. Jadi dari teman satu keluar mungkin yang temennya lain di kesana aja loh, enak, fasilitasnya nyaman. Gitu. Tapi tetap ini, Bro. Kadang-kala kita juga menggunakan Ya karena ini kan secara kelebihan hari ini itu kan teknologi sangat menunjang ya. Misalnya ada medsos itu ya, ada Facebook, ada Twitter, ada ini. Ini juga sering kita pakai ya. Misalkan kita bikin status ya, pengumuman untuk ini ya, untuk hunian ini. Misalkan setiap awal tahun itu kan kita punya program potongan 10% misalkan dalam rangka Harlah NU misalnya begitu lah. Itu biasanya kita pakai semacam gimmick-gimmick untuk mengget calon penghuni, karena biar bagaimanapun kita juga pengen tetap 100% penuh gitu, Bro, karena untuk memastikan soal kelangsungan ini pengelolaan keuangannya itu, Bro. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang tentang pendapatan semua yang didapat dari penghuni ya, karena kan ini wakafan ya. Nah, pengaturan tentang biaya berapa, sehingga biaya itu meliputi berapa persen dari total penerimaan ya, terus labanya itu kemudian digunakan untuk sosial apa saja. Nah, monggo langsung Pak. Oke. Untuk penghitungan ini ya, penghitungan sharing ya, istilahnya sharing itu kan kita membaginya ada 3. Sharingnya dengan Dengan PCNO, karena PCNO selaku pemilik lahan, nazir ya, selaku nazir. Ibaratnya kita itu kan orang yang diberi tugas untuk menjalankan rusunawa ini. Nah, memang dalam menentukan posisi manajerial di rusunawa ini mutlak dari PCNO. Nah, oleh karena itu sharing profit dari pendapatan yang kita dapatkan ini memang kurang lebih 5-10% ya. 5-10% itu kita donasikan ke PCNO untuk membiayai seluruh kegiatan-kegiatan keormasan NU. Ya, mulai kegiatan macam-macam lah, misalkan sampai santunan ke duafa macam-macam itu juga. 5-10% itu dari yang bersih apa dari semua pendapatan? Dari bersih. Jadi ibaratnya begini, Prof ya. Jadi kan ada sharing untuk PCNO, kemudian ada biaya operasional dari kita mulai menggaji karyawan. Ibaratnya begini. Jadi di sini kan kita ada admin, kemudian ada tenaga kebersihan, ada tenaga security, dan ada tenaga sarpras juga ya. Nah, itu adalah fixed cost yang tidak bisa kita ini setiap bulannya, itu bahkan biayanya besar begitu kan.
Nah, oleh karena itu sharing ke PCNO memang mungkin ya belum terlalu besar karena juga menanggung biaya operasional yang sedemikian besar. Kemudian yang kedua kita juga harus saving untuk perawatan, misalkan untuk antisipasi sewaktu-waktu ada misalnya kejadian yang tidak kita inginkan. Misalnya kayak 2 tahun yang lalu pernah ada angin ribut yang luar biasa besar, bangunan lantai 5 itu ambrol sampai ada berapa kamar yang 4 atau 5 gitu. Dan kita membiayai perawatan itu biayanya juga besar gitu kan. Kebetulan di tingkat Paling atas gitu kan. Nah, oleh karena itu biaya perawatan itu, saving untuk perawatan itu juga harus kita siapkan di posnya itu karena untuk antisipasi hal-hal yang seperti itu. Belum lagi misalkan untuk pengecatan yang sudah mulai mengelupas, belum lagi misalkan kayak setiap hunian itu kan kadang-kala ditinggal penghuni mesti rusak. Kan tidak mungkin semuanya harus kita klaimkan ke penghuni, tetap harus perawatan. Nah, itu yang kemudian membuat ya kita tetap sharing profit ke PCNO untuk menunjang biaya kegiatan dari PCNO, tetapi kita juga harus mengalokasikan sebagian dari laba itu untuk perawatan dan biaya operasional gitu, kira-kira gitu. Oke, nah berarti ada dua pihak ya yang pembagian tentang labanya ya tentunya di sini untuk operasional dan maintenance itu maintenance, terus kemudian 5-10% untuk kegiatan PCNO. Ada lagi nggak untuk lain-lain itu? Enggak ada ya. Itu satu yang ngepres ya. Iya, karena itu tadi nggak bisa menaikkan karena sesuai dengan peraturan menterinya itu. Iya. Berarti yang untuk kegiatan sosial memang ya bagian dari yang di kegiatan sosial alokasinya ke PCN. Jadi mau dipakai untuk apapun yang berhubungan dengan kegiatan sosial PCN itu kita serahkan ke PCN. Ya. Oke, ada lagi nggak sekiranya informasi yang terlewat dari yang kita barusan diskusikan yang sekiranya penting untuk mahasiswa, penting untuk orang luar ketika ingin misalnya di tempat lain ada tanah wakaf, terus kemudian ingin membangun juga rusunawa dan lain sebagainya, mungkin hal-hal yang harus diperhatikan, hal-hal yang harus apa? Monggo, siapa yang? Oke, saya tambahkan sedikit. Mungkin nanti teman-teman juga ini ya. Jadi pada saat kita sudah jalan, bangunan awal dari Kementerian PUPR itu kan hanya berupa bangunan ya, tetapi ada beberapa kewajiban yang melekat pada pihak yang mengajukan. Misalnya apakah itu ormas, dalam hal ini NU, bisa yayasan, bisa lembaga pendidikan. Nah, artinya selain harus menyediakan lahan, biasanya kita itu nanti akan diminta untuk mengurus izin pendirian bangunannya. Nah, izin pendirian bangunannya itu diserahkan kepada penerima hibah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian ada beberapa persyaratan yang harus disiapkan itu persetujuan dari pemerintah kabupaten ya atau pemerintah daerah masing-masing. Kayak kemarin kita juga ada persetujuan dari kepala daerah. Kemudian yang ketiga yang menurut saya juga penting juga itu penghuni itu kan kadangkala harus kita ikuti permintaan maupun masukannya. Misalnya paket bangunan yang kita dapatkan di sini dulu itu nggak ada taman bermain, nggak ada taman bermain gitu. Nah, ibaratnya kan ini kan kita mengelola satu RT nih, mengelola satu RT. Nah, pada saat ini sudah jalan ada masukan, tolong dong Pak, misalkan ini tuntutan dari penghuni misalkan untuk menyediakan taman bermain karena kebetulan anak-anaknya banyak sekali gitu bro, anak kecil yang masih balita itu. Nah, akhirnya ini yang kadangkala manajemen atau pengelola itu juga harus wise menyikapi ini, termasuk misalkan mengalokasikan sebagian dari keuntungan misalnya itu untuk misalkan menambah fasilitas seperti taman bermain, kemudian lahan parkir diperluas dari yang sebelumnya hanya sekian sesuai dengan standar Kementerian PUPR kita perluas. Nah, ini yang menurut saya juga penting untuk diantisipasi ya bagi calon-calon yang nanti akan mengajukan itu bro, sehingga punya persiapan sedini mungkin gitu, kira-kira begitu. Ini mungkin sedikit saya cerita ya, karena saya juga ngajarin wakaf juga ya, dan juga untuk para pemirsa yang nonton video ini ya. Jadi kalau kita bicara tentang hunian ya, itu sebetulnya sudah ada contohnya dulu di zaman lampau, yaitu
waktu kejayaan Turki ya, itu banyak orang itu yang sengaja mewakafkan gedung ya untuk orang yang sedang bepergian. Jadi misalnya di sini adalah katakan tempat jujukan untuk berlibur misalnya ya. Orang yang berwakaf itu berwakaf bangunan di sini untuk orang dari Surabaya ya misalnya ingin berlibur 2 hari 3 hari itu 3 hari awal gratis. Nanti hari keempat lah dia bayar yang 1 harinya itu. Nah jadi seperti itu sudah dilakukan di zaman lampau. Jadi bangunan yang kemudian berbasis wakaf itu sebetulnya sudah ada contohnya, dan ini Rusunawa ini adalah kita mencoba mengulang kembali kesuksesan yang ada di zaman Turki Utsmani ya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran semua ya untuk kita bisa mereplikasi. Intinya adalah mengoptimalkan tanah wakaf. Dan kita juga tahu bahwa masih banyak yang belum dioptimalkan. Masih banyak. Coba mari kita melihat dari perspektif wakifnya. Yang sudah rela untuk memisahkan kepemilikannya dari milik dia kemudian menjadi milik Allah, yang tentunya niat baiknya itu adalah ayo segera dioptimalkan gitu kan, milih nazir yang benar dan sebagainya itu. Tapi kalau kemudian nazirnya diam saja bahkan sampai tahunan, gimana perasaan wakif ini ya? Gitu kan? Itu cadangan jariah yang luar biasa. Nah itu dia. Jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah bahwa Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan mahasiswa, mari kita coba mulai betul-betul pikirkan yang tanah wakaf nganggur itu dipikirkan segera untuk dibuat apa sesuatu. Kasihan wakifnya itu. Ya. Baik, saya kira itu saja ya yang mungkin bisa kita diskusikan untuk hari ini ya. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro.